Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Nurrohman, NIM 857003505, kelas B Rumbia PGSD 1. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang lempar lembing dan lompat jauh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lempar lembing. Yang pertama yaitu cara memegang lempar lembing dengan gaya menjepit. Cara yang satu ini cukup sederhana, intinya hanya dengan menjepit lembing dengan meletakkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah. Yang selanjutnya yaitu adalah gaya Amerika. Dengan cara ini kita dapat memegang lembing dengan ujung tombak atau ujung lembing diletakkan tepat di telapak tangan di mana bagian ujung atau mata lembing tersebut menyerong sehingga mendekati badan. Jari telunjuk menggenggam erat bagian tepi atau pangkal belakang lembing dan dikontrol oleh ibu jari dan kemudian diletakkan di bagian tepi belakang. Dan yang selanjutnya adalah gaya Finlandia. Pada gaya ini kita memegang lembing dengan cara lembing ditempatkan di telapak tangan di mana bagian ujung lembing tersebut menyerong hingga menyentuh badan. Jari tengah akan memegang bagian tepi dari tali pada belakang dan dibuat melingkar dengan bantuan jempol atau ibu jari. Saat menggunakan gaya ini, pastikan jari telunjuk Anda lemas agar bisa membantu menahan lembing itu sendiri. Ada 4 teknik dasar yang perlu kita pelajari dalam keterampilan melempar lembing, yaitu yang pertama adalah awalan. Awalan dilakukan 2 tahap, yaitu dengan 7 langkah pertama dengan kecepatan rendah dan 6 langkah berikutnya dengan kecepatan lebih cepat, dan diakhiri 3 langkah dengan langkah silang. Yang kedua yaitu sikap lempar. Sikap lempar dalam teknik dasar lempar lembing dimulai dari tangan kanan yang membawa lembing, yang kemudian lembing dijulurkan langsung dari atas pundak ke belakang badan. Sudut lemparan sekitar 40 derajat. Yang ketiga yaitu lepas lembing. Teknik dasar melempar lembing khususnya pada saat lepasnya lembing dimulai dari kaki kiri mendarat dengan ujung kaki menjurus ke arah lemparan. Kaki kanan diputar dan digerakkan ke atas muka. Yang terakhir yaitu sikap akhir. Sikap akhir dari pelaksanaan teknik lempar lembing adalah menjaga keseimbangan badan agar tidak terbawa ke depan yang dapat mengakibatkan diskualifikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan teknik dasar lompat jauh. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat, serta terdapat 3 macam gaya yang membedakan antara gaya satu dengan gaya yang lainnya saat melayang di udara. Yang pertama yaitu awalan. Tujuan dari awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Cara melakukan awalan atau ancang-ancang lompat jauh sebagai berikut. Lari ancang-ancang tergantung pada kemampuan masing-masing. Tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertumpu atau bertolak pada balok tumpu. Pinggang diturunkan sedikit pada satu langkah terakhir ancang-ancang. Yang kedua adalah tumpuan atau tolakan. Cara melakukan tumpuan atau tolakan adalah dengan ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Bertolaklah ke depan dan ke atas. Sudut tolakan membentuk 45 derajat. Yang ketiga yaitu melayang di udara. Cara melakukannya dengan waktu bertumpu kaki ayun dibiarkan bergantung lurus, badan tegak kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Yang terakhir yaitu mendarat. Gerakan waktu mendarat harus dengan 2 kaki. Yang perlu diperhatikan pada saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri.
Dan setelah ini saya akan meragakan cara melakukan lompat jauh. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti oleh kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.